Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Oke teman-teman, di video aku sebelumnya aku sudah bahas tentang ciri-ciri orang-orang yang toxic ya, atau toxic people, ciri-ciri toxic people. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang 4 cara jitu bagaimana kita bisa menghadapi orang toxic people. Ya, kita pun harus punya dong tips-tipsnya atau cara-caranya ketika kita berinteraksi atau bertemu dengan orang-orang yang berkepribadian toksik. Nah, tentunya dalam kehidupan ini pasti dong kamu sering menemui orang-orang yang memiliki sifat yang tidak menyenangkan, seperti manipulatif, ya dia selalu membesar-besarkan masalah, dia selalu drama, selalu berpikiran negatif terhadap kita dan orang lain. Nah, biasanya karakter tersebut itu seringkali didapati pada orang-orang yang toksik. Dan pastinya kamu pernah juga berhadapan dan bahkan berinteraksi setiap harinya dengan orang-orang yang seperti itu dalam lingkungan kamu. Orang-orang toksik itu hampir ditemukan di dalam setiap tempat ya, mau itu tempat maksudnya di kantor, di sekolah, dalam lingkup pertemanan, atau bahkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, perangkum dari yourside.id ada 4 cara jitu untuk menghadapi toxic people. Nah, apa aja sih 4 cara jitu itu? Nah, cara yang pertama yaitu tidak terlalu memperdulikan orang tersebut. Maksudnya orang tersebut ini adalah toxic people ya, orang yang mempunyai kepribadian toksik. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kepribadian toksik akan mencari perhatian dari orang lain dengan berbagai macam kelakuannya. Kebiasaan dari orang toksik ini yaitu biasanya sering memotong pembicaraan orang lain ketika dia berinteraksi dengan orang lain, ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, tanpa dia tahu sebenarnya tujuan lawan mainnya itu kemana gitu. Sudah salah tanggap gitu, walaupun pembicaraan itu belum selesai. Nah, atau sengaja juga berbicara dengan nada tinggi atau terlampau keras gitu, sehingga orang lain yang ada sekelilingnya itu menjadi langsung nengok gitu ke dia gitu, agar dia itu tujuannya emang dia pengen diperhatiin sama orang lain. Atau bisa saja bertindak berlebihan lah, yang menurut kita ini orang kenapa sih gitu kan bertindak seperti ini. Nah, itu sebenarnya salah satu cara dia agar dia mendapatkan perhatian dari kita. Nah, maka dari itu kita tidak perlu memperdulikan ketika ada orang yang seperti itu dalam lingkungan pertemanan ataupun dalam lingkungan kerja kita gitu. Biar acuhkan deh gitu, tidak diperdulikan. Pokoknya kita harus tahu ketika ada orang yang seperti itu, oh berarti ini salah satu orang yang toksik gitu. Dia mencari perhatian dengan cara yang tadi aku sebutkan, sering memotong pembicaraan, terus juga dia keseringan bernada tinggi ketika berbicara dengan lawan bicaranya, atau bertindak secara berlebihan. Nah, cara yang kedua yaitu buat batasan atau buat perisai. Nah, hal yang harus kita lakukan yaitu utamakan deh kesehatan mental dan juga kebahagiaan diri kita ya, ketika berada di lingkungan orang-orang toksik. Maka dari itu sangat penting untuk kita membuat sebuah batasan yang jelas, membuat perisai yang jelas. Dengan membatasi interaksi dan hubungan dengan orang-orang yang toksik, itu tujuannya agar kita tidak terpengaruh, agar kewarasan mental kita juga tidak terpengaruh oleh mereka, gitu tujuannya. Artinya kita tidak perlu memutuskan komunikasi atau silaturahmi, tapi kita hanya perlu memberi batasan kalau memang kita sudah sadar itu adalah tipe-tipe orang yang toksik yang kita temuin. Nah, cara yang ketiga yaitu jangan penasaran dengan masalah orang-orang toksik. Biasanya orang yang memiliki kepribadian toksik seringkali membagikan cerita dan seakan-akan berusaha untuk menyeret kita ke dalam masalah mereka. Cobalah untuk abaikan rasa keingintahuan kita akan masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, kita bisa dong ketika mereka udah mulai mau bercerita, udah kita pergi. Tapi kita punya etika, oh maaf ya saya mau ada keperluan dulu gitu. Artinya kita menghindar dari mereka dengan etika-etika yang tetap kita jaga gitu. Jangan sampai dia itu justru salah tanggap. Jangan sampai dia
justru tersinggung dengan perilaku kita. Jadi ketika misalkan kita tahu nih orang ini, oh ya udah ini orang ini toksik deh gitu, artinya saya tahu ini karakternya seperti ini, hampir mirip dengan orang-orang yang ciri-ciri toksik yang mungkin yang teman-teman tahu gitu ya. Ya udah deh, dia lagi mau bercerita, ya udah mohon maaf ya, saya ada keperluan gitu, nanti mungkin next time kita bisa ngobrol panjang lebar gitu. Tapi kita tetap menjaga etika ya teman-teman, jangan sampai menyinggung. Nah, cara yang keempat yaitu yakinkan diri kamu jika itu bukan kesalahan kamu. Biasanya orang yang memiliki kepribadian toksik tidak akan segan-segan menuduh kamu sebagai pribadi yang toksik juga. Mereka itu pandai memutarbalikkan fakta, pandai memutarbalikkan kata-kata, dan dengan begitu mudahnya mereka itu menuduh kamu atau menuduh kita yang walaupun kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Mereka tuh ngomong bahwa saya tuh korban, saya tuh disakiti oleh si A, atau saya disakiti oleh si B misalkan gitu. Nah, hal tersebut dapat dong berdampak pada kita gitu. Kita akan menganggap diri kita tuh menjadi racun atau toksik buat orang lain gitu. Nah, yang perlu kamu lakukan ketika itu terjadi pada diri kamu yaitu ingatkan diri kamu sendiri bahwa perilaku mereka tidak ada hubungannya dengan sikap kamu. Artinya kita kalau memang dia memintai bantuan ke kita, ya pure, saya hanya membantu. Ya udah terserah kamu mau seperti apa. Ya publik mau ngomong apa terserah, karena suatu saat pun sebuah kebohongan akan terkuak dong, akan ada istilahnya pokoknya mau gimana pun kebohongan itu dibuat oleh orang lain memfitnah kita, pasti suatu saat mungkin pada saat itu ataupun beberapa bulan ataupun beberapa tahun kemudian itu akan terkuak, oh ternyata memang kebenarannya ini loh, berarti si A ini sebenarnya nggak salah, yang salah tuh orang ini, misalkan si B gitu misalkan. Itu pun kita yakin kan bahwa ya udah itu bukan salah saya, ya udah bodo amat gitu, nggak usah kitanya jadi baper gitu dengan tuduhan dia. Jadi kamu bisa segera menghindar dari orang-orang tersebut agar pada saat muncul perasaan yang negatif dalam diri kita tidak langsung menyalahkan diri kita gitu. Kita langsung bisa menstabilkan emosi kita, bisa langsung oh ya udah positif tinggi, oh ya udah berarti saya lagi difitnah, ya udah nggak apa-apa, kita sabar, ikhlas gitu menerima, tapi kita langsung menarik diri, jangan sampai kita terpengaruh dalam pancingan-pancingan orang-orang toksik. Nah, seperti yang sudah aku bahas ya di video sebelumnya, bahwa kita tuh harus berhati-hati gitu dalam lingkungan pertemanan. Berteman sebenarnya sama siapa aja, kita nggak perlu membatasi si ini, si A, si yang kaya ini, yang oh saya nggak mau berteman karena misi, enggak. Tapi kita pun harus punya batasan, kita pun harus punya filter gitu. Bagaimana kita berteman, berkomunikasi sesama teman-teman kita, dengan lingkungan kita, lingkungan kantor ataupun lingkungan rumah dan lingkungan yang lainnya, karena kita kan manusia sosial, kita perlu berinteraksi gitu. Nah, yang penting kita harus berhati-hati dan waspada ketika ibaratkan kita terjebak dalam lingkungan orang-orang toksik. Kita langsung harus oh ya udah berarti saya harus seperti ini yang harus saya lakukan gitu. Artinya tetap waspada ya teman-teman dan berhati-hati. Mudah-mudahan apa yang aku tadi sampaikan, yaitu 4 cara jitu menghadapi orang-orang toksik itu bermanfaat, dan itu pun menjadi refleksi kepada diri kita sendiri, termasuk aku juga, refleksi buat diri aku juga untuk nanti ke depannya agar bisa lebih baik ya dalam menjaga pertemanan ataupun mungkin bertingkah, berucap dan juga berperilaku terhadap orang lain, sehingga kita tidak disebut orang-orang yang toksik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.